Selamat datang di Cahaya Cerita. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Kali ini, kita akan membahas mengenai Pak Prabowo menegaskan hukuman mati bagi koruptor. Bayangkan, suasana menjadi tegang di Istana Negara. Ruang konferensi pers dipenuhi wartawan dari dalam dan luar negeri. Sorot lampu kamera berkedip tanpa henti, mencatat setiap momen yang akan terjadi. Di tengah kerumunan, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap, matanya tajam menatap ke arah podium. Kali ini, bukan sekadar pidato biasa. Ini adalah momen yang akan mengubah sejarah Indonesia. Mulai hari ini, tidak ada lagi tempat bagi para koruptor di negeri ini. Suara Prabowo bergema di seluruh ruangan. Siapapun yang terbukti mencuri uang rakyat dalam jumlah besar, hukumannya adalah hukuman mati. Sejenak, ruangan itu hening. Para jurnalis saling berpandangan, beberapa berbisik dengan rekan di sebelahnya. Ini bukan sekadar wacana, bukan ancaman kosong, melainkan keputusan resmi yang telah ditandatangani sebagai peraturan pemerintah. Langkah ini mengguncang Indonesia. Para pejabat tinggi, pengusaha, hingga rakyat biasa langsung bereaksi. Ada yang bersorak mendukung, ada yang cemas, dan tentu saja ada yang ketakutan. Mengapa Prabowo mengambil keputusan ini? Karena sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo memang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Namun, mengapa ia sampai memutuskan hukuman mati bagi koruptor? Indonesia telah lama bergelut dengan korupsi. Dari kasus-kasus besar seperti BLBI, IKTP, hingga skandal Jiwasraya, uang triliunan rupiah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah mengalir ke rekening pribadi para pejabat serakah. Jalan rusak, sekolah ambruk, pelayanan kesehatan buruk, semua ini adalah dampak dari korupsi yang merajalela. Prabowo muak. Ia melihat bagaimana negara-negara lain seperti Tiongkok dan Arab Saudi mampu menekan korupsi dengan hukuman berat. Dan kini, saatnya Indonesia mengambil langkah serupa. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi negosiasi. Ini bukan tentang politik, ini tentang masa depan bangsa. Tegasnya dalam rapat kabinet yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat tinggi negara. Namun, keputusan ini tak diterima begitu saja. Gelombang perlawanan mulai muncul dari berbagai pihak. Keputusan ini mengguncang para pejabat yang selama ini nyaman bermain di zona abu-abu. Beberapa anggota DPR mulai menggulirkan wacana bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Para pengacara dan aktivis HAM turun ke jalan, melakukan protes dan debat di media nasional. Di sisi lain, rakyat biasa justru menyambut baik kebijakan ini. Akhirnya ada pemimpin yang benar-benar berani, seru seorang tukang ojek dalam wawancara di televisi. Koruptor itu lebih jahat dari pembunuh. Mereka membunuh masa depan anak-anak kita. Namun, dalam bayang-bayang kekuasaan, konspirasi mulai berjalan. Sebuah pertemuan rahasia berlangsung di salah satu hotel mewah Jakarta. Sejumlah pengusaha, pejabat lama, dan beberapa mantan jenderal berkumpul. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, kata seseorang dengan suara berat. Jika Prabowo terus dengan kebijakan ini, banyak dari kita yang akan jatuh. Beberapa skenario mulai disusun. Mulai dari melobi Mahkamah Konstitusi agar membatalkan aturan ini, hingga skenario yang lebih ekstrim, menjatuhkan Prabowo dengan segala cara. Prabowo tahu ia sedang melawan kekuatan besar. Namun, ia tidak mundur. Dalam waktu kurang dari sebulan, pengadilan telah menjatuhkan vonis mati kepada seorang pejabat bernama Juliari Batubara, yang terbukti menggelapkan dana bantuan sosial dalam jumlah besar. Eksekusi pertama dijadwalkan. Dunia menunggu dengan napas tertahan. Di halaman depan surat kabar internasional, headline besar terpampang, Indonesia executes corrupt official, a new era of justice. Malam itu, di sebuah lapangan tembak yang dijaga ketat, terpidana berdiri dengan mata tertutup, sementara regu tembak bersiap. Setelah aba-aba diberikan, letusan senjata membelah keheningan malam. Keesokan harinya, Indonesia geger, pasar saham anjlok sejenak, beberapa pengusaha besar mulai menarik diri dari proyek-proyek tertentu, dan beberapa pejabat lainnya buru-buru mengundurkan diri. Namun di sisi lain, rakyat kecil bersorak.
Mungkin inilah yang kita butuhkan, ujar seorang pedagang kaki lima di Surabaya. Agar pejabat-pejabat itu takut dan mulai bekerja dengan benar. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari korupsi di Indonesia? Akankah kebijakan ini bertahan? Meski langkah Prabowo mendapat dukungan besar dari rakyat, tantangan belum berakhir. Para pengkritik terus mencari celah untuk membatalkan kebijakan ini. Beberapa negara barat mengecam langkah ini sebagai tindakan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Namun, satu hal yang pasti Indonesia telah memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Apakah hukuman mati benar-benar solusi terbaik? Ataukah ini hanya permulaan dari pertempuran yang lebih besar? Sejarah akan mencatat, dan rakyat akan menjadi saksi. Sahabat sekalian, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati bagi koruptor adalah solusi yang tepat? Apakah langkah Prabowo ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Atau justru menimbulkan masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang tahu tentang kebijakan berani ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini hingga akhir. Menurut kalian semua, kisah apa lagi yang harus dibahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman semua. Satu tombol dukungan, satu amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.